Malam ini juga, Jimin memutuskan keluar dari apartemen yang selama ini mereka tinggali bersama. Dia mengemas seluruh barangnya tanpa sisa di saat Yen pergi ke bar untuk minum demi sejenak meringankan beban pikirannya. Keesokan harinya, Jimin benar-benar berulah dengan menyebarkan berita perasaan jika dia dan Yen telah putus. Sementara rekan kerjanya mengatakan jika Yen telah melakukan hal yang benar untuk putus dari Jimin karena perbedaan kasta mereka di perusahaan yang terlalu jauh. Jimin yang tidak ingin terlihat bersalah kembali berulah dengan mengatakan putusnya mereka akibat dari Yen yang menolak diajak menikah. Karena kau hanya modal nekat, cerutuk Joshua saat mereka tengah makan siang bersama. Kalau aku jadi ibu Jung, aku juga tak akan mau menikah dengan lelaki sepertimu. Sudah tak ada modal, hidup juga semaunya saja. Sudah benar hidup enak dengan biaya seorang manajer di perusahaan besar. Boju memperlakukanmu selayaknya Tuan Putri Jimina, ejek Hoseo. Kalau aku sih lebih memilih untuk mengikuti rencana Bujung saja. Tugasku hanya santai di rumah, memasakkan dia makan enak, serta memuji dan membanggakannya saat dia pulang dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja. Lanjut Hoseo. Tapi bagaimana dengan masalah anak? Protes Jimin. Punya anak kan merepotkan, balas Joshua. Tapi itu keinginan ibuku. Kalau begitu mengikut saja dengan ibumu, jatuh Asia yang segera disambut tawa keras Joshua. Memangnya kalian tidak ingin punya anak? Tanya Jimin heran. Aku belum kepikiran hal itu, lagi pula masih jauh, jawab Joshua. Kau kan sudah 30 tahun, aku berencana menikah di usia 42 tahun, jadi masih lama. Aku akan mengejar karirku dulu agar tidak menyusahkan istriku dan anakku kelak. Jimin merasa tersindir dengan ucapan Joshua. Tadi kau bilang punya anak merepotkan. Memang, itu sebabnya aku harus mapan agar bisa menyewa jasa pengasuh anak agar aku dan istriku tidak merasa repot, balas Joshua. Hoseo mengaku setuju. Kalau banyak uang segalanya bisa diatur dengan mudah. Benar, Joshua ikut menimpali. Niatnya yang membela diri, namun Jimin justru merasa tersindir oleh ucapan dua sahabatnya. Saat jam istirahat usai tanpa sengaja, Yen dan Jimin berpapasan di lobi perusahaan. Gadis itu meminta penjelasan, namun bagi Jimin semuanya sudah cukup jelas. Jika itu sudah menyangkut pekerjaan, Yen memiliki 1000 alasan untuk tidak melepaskannya. Selain karena biaya hidup di kota sangat mahal, Yen juga masih memiliki tanggungan lainnya. 1 bulan kemudian, sebuah undangan pernikahan menyebar di perusahaan atas nama Park Jimin dan Kang Sulki. Melihat hal itu, Yen benar-benar merasa stres. Dia tidak menyangka jika Jimin tega meninggalkannya dengan cara seperti ini. Kau serius akan menikahi gadis bernama Kang Sulki itu? Tanya Yen saat Jimin baru saja masuk ke dalam ruangan manajer. Jangan membuatku seolah-olah menjadi tersangka di sini. Ini bukan sepenuhnya salahku. Lagi pula, mengapa aku membicarakan hal pribadi saat masih jam kerja seperti ini? Baru kali ini aku melihatmu bersikap tidak profesional di perusahaan. Mendengar ucapan Jimin, Yen segera tersadar. Silakan keluar dari sini, ucapnya dengan segera meskipun di benaknya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin dia ungkapkan pada mantan pacarnya itu. Ayah, ucap Jimin sebelum dia melewati pintu. Aku melihat semua kata-kataku yang pernah bilang kau bisa merebutku kembali bahkan ketika aku telah berdiri di altar. Tolong jangan lakukan hal itu. Aku takut ayah dan ibuku syok, kemudian terkena serangan jantung dadakan. Lagi pula biaya pernikahan ini cukup mahal, jadi please jangan mengacau Yana, pinta Jimin dengan sangat. Bersetan denganmu Pak Jimin, cepat pergi, usir Yan kesal. Sekacau apapun perasaan Yan, sejak awal dia telah disetting menjadi sosok yang sangat profesional dan perfeksionis dalam pekerjaannya. Dia bahkan tidak pernah menunjukkan air matanya selama 5 tahun mereka menjalin hubungan. Namun malam ini pertahanan Yen runtuh. Dia menangis hingga pagi hampir menjelang. Khawatir akan keputusannya sendiri yang telah menolak ajakan mendekat dari Jimin. Dia takut keputusan ini keliru dan membuat Yen akan menyesal seumur hidup. Selama ini aku tidak pernah ragu saat memilih banyak hal. Baru kali ini aku merasa bimbang dan ini karena Pak Jimin. Apa ini bisa hilang saat aku pergi ke perusahaan nanti? Kuman Yen gusar sembari mengompres kedua matanya membengkak dengan sendok dingin. Yena, mari makan, sarapannya sudah siap. Bahkan suara Jimin masih terdengar dengan jelas di telinga Yen. Sudah sebulan tak tinggal bersama, bukannya lupa malah semakin teringat. Teriak Yen kesal memanting sendok itu hingga membentur permukaan lantai apartemen. Apa aku harus pindah apartemen juga? Mengapa ini menyiksa sekali? Sementara Yen semakin merasa tersiksa, Jimin justru menunjukkan raut bahagia menyambut status barunya sebagai seorang suami.
Dari berita yang menyebar, calon istri Jimin adalah seorang dokter muda yang bekerja di sebuah rumah sakit ternama. Pantas saja Jimin masih bisa santai dan tersenyum bahagia setelah membuang Yeon. Dia masih bisa mendapatkan seorang gadis dengan pekerjaan yang hebat. Kau juga meminta calon istrimu itu untuk berhenti bekerja di rumah sakit setelah kalian menikah nanti. Suara Yeon tiba-tiba menyapa telinga Jimin. Astaga, Jung Yeon, keluar dari sini. Ini toilet pria. Balas Jimin kelakar kepada menaikkan setting celananya. Kau berlebihan, lagi pula aku sudah sangat sering melihatnya, ucap Yeon dengan pandangan mata yang mengarah pada bagian bawah Jimin. Jimin dengan segera menggandeng tangan Yeon keluar dari toilet. Kalau ada yang melihatmu di sini nanti kau bisa dianggap cabul. Aku tidak peduli, balas Yeon setelah mereka keluar dari toilet. Tapi aku peduli. Aku tidak mau hal seperti ini sampai didengar oleh Sulki. Dia bisa saja salah paham. Kau mengkhawatirkan hal itu? Tanya Yeon. Tentu saja, aku mencintai calon istriku. Jimin menatap Yeon lelah. Aku mencintai Kang Sulki. Sudah puas. Yeon menatap pantulan wajah cantiknya yang telah menggunakan riasan dari sebuah cermin di kamarnya. Dia memoles bibir berisinya dengan lipstik berwarna merah menyala. Juga telah memakai gaun terbaiknya. Malam ini Yeon akan pergi untuk menuntaskan beban juga rasa sakitnya meskipun tidak semuanya akan terbayar, setidaknya sebagian akan menghilang. Setelah memakai sepatu hak tinggi berwarna putih senada dengan gaunnya yang kenakan, gadis itu meraih tasnya kemudian berjalan keluar dari apartemen. Yeon telah sampai di hotel tempat acara resepsi pernikahan Jimin dan Sulki diselenggarakan. Saat hendak memasuki pintu ruangan, dua orang security menahan langkah Yeon. Aku teman dalam mempelai laki-laki, ucap Yeon. Bisa Anda tunjukkan undangannya? Tanya salah satu security. Yeon tidak memiliki undangannya, dia kan sebenarnya tidak diundang. Aku tidak sengaja meninggalkannya di rumah. Dua orang security itu saling berdiskusi singkat. Yeon masih menunggu dengan sabar. Sebelum dia mendapat jawaban, pintu di hadapan mereka terbuka. Seorang baru saja keluar dari sana. Bujuk Yeon, Anda datang kemari. Acara sudah dimulai sejak 1 jam yang lalu. Sebab Hoseo, orang yang baru saja keluar. Dia tampak canggung bertemu dengan Yeon. Apalagi Hoseo tahu jika Yeon bukan termasuk tamu undangan. Ya, Hoseo, tolong katakan pada mereka jika aku juga tamu undangan di anak yang bernama Jung Yeon. Setelah security itu bertanya. Ya, balas Yeon singkat. Maaf, Anda tidak diperkenankan masuk dan bergabung di acara. Kenapa tidak boleh? Tuntut Yeon. Mari ikut kami, ajak security itu. Kemana? Keluar dari hotel ini. Apa? Aku tamu undangan di sini, balas Yeon kesal. Anda masuk dalam daftar blacklist pada acara pernikahan Pak Jimin dan Kang Sulki. Yeon tidak bisa mempercayai hal ini. Kalian tidak punya hak untuk mengusirku, biarkan aku masuk ke dalam. Security itu kemudian mengeluarkan ponselnya untuk mengambil seorang di sana. Baik, di kamar 2502, ucapnya memastikan sebelum sambungan telepon itu berakhir. Baik, Nyonya Jung, mari ikuti kami. Kemana lagi? Nyonya Lee, ibu dari mempelai laki-laki ingin menemui Anda di salah satu kamar hotel di sini. Jawaban security itu membuat Yeon mati kutu. Niatnya ingin membuat sedikit kacau di sana, tapi dia lupa ada satu sosok di dalam sana yang tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jangankan Yeon, Jimin saja yang kandungnya sendiri merasa takut pada ibunya. Wanita itu berpenampilan dan bersikap kalem, namun di balik semua itu kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar berbahaya. Saat pertama kali bertemu dulu, Yeon bahkan merasa overthinking selama beberapa hari. Wanita itu benar-benar cocok berperan sebagai sosok ibu tiri. Itu sebabnya selama ini Yeon tidak ingin Jimin terlalu menggubris ucapan sang ibu karena wanita itu punya sifat egois. Tapi ternyata Jimin lebih memilih untuk mendengarkan ibunya daripada Yeon. Mungkin dia tidak mau dicap sebagai anak durhaka, jadi ya sudah, mulut saja. Silakan tunggu di sini terlebih dahulu. Nyonya Lee akan keluar dari ruangan sebentar lagi, ucap security itu sebelum pamit pergi meninggalkan Yeon di depan sebuah kamar hotel. Ya, balas Yeon singkat, kelihatan sekali tengah gugup. Melihat security itu telah pergi menjauhi Yeon secara perlahan mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Dia cukup kebingungan untuk mencari jalan keluar lainnya. Akan tak ketahuan, namun tak semudah itu karena hotel ini sangat luas. Keluarga Kang Sulki pasti kaya raya, itu sebabnya dia bisa menggelar acara resepsi dalam mewah ini. Kumanyan masih berjalan dengan hati-hati di sana, takut jika tiba-tiba berpapasan dengan Nyonya Lee. Kau datang lebih cepat dari waktu yang ditentukan ya? Suara yang terdengar di belakang sana nyaris membuat Yeon melompat kaget.
Dia segera berbalik dan menemukan sosok lelaki yang hanya menggunakan kaos berwarna hitam dan celana putih dengan membawa kantong plastik berisi beberapa botol soju. Namun di balik penampilan sederhananya itu, wajah tampan rupawanya sungguh menjolokkan mata. Siapa? Langsung masuk saja. Seorang lelaki itu membuka pintu kamar hotel di belakang Yen. Melihat Yen hanya terdiam di ambang pintu, lelaki itu menatapnya heran setelah meletakkan botol-botol soju di atas meja. Kau tidak akan masuk? Tanyanya. Maaf, tapi aku belum selesai. Yen bicara, sudut matanya menangkap sosok Nyonya Lee yang berjalan melewati koridor hotel dan semakin mendekat. Yen buru-buru masuk ke dalam dan menutup pintunya. Ada apa? Tanya lelaki itu. Tidak, jawabnya singkat. Dia berjalan dengan canggung mendekati lelaki itu di sana. Siapa namamu? Lagi-lagi lelaki itu menganjut heran. Kau perlu tahu? Apa aku tidak boleh tahu? Yan Pras bertanya. Boleh, aku Kim Taeyong, ucapnya. Ah, Kim Taeyong ya. Kau Mami N, aku Chung Ye N. Taeyong menanggapi dengan anggukan. Malam ini temani aku minum saja. Hanya minum. Jadi kau tidak perlu dapat memberikan saran padaku karena aku hanya ingin didengar. Meskipun Yan masih bingung, tapi momen ini sangat tepat dan sempurna. Di saat perasaan ini kalau dan butuh pelampiasan, ada seseorang yang menawarkan diri secara cuma-cuma untuk minum bersama. Yan kemudian mengambil posisi duduk di seberang Taeyong yang tengah menenggak segelas soju. Aku akan mulai sekarang, ucap Taeyong. Mulai apa? Tanya Yan bingung. Tapi Taeyong juga sudah menunjukkan apa sih bingung atas sikap Yan di sana. Bukankah aku menyewa jasamu untuk menanyakan segala keluh kesahku? Ah ya benar, balas Yan ragu, namun bersetan dengan itu. Yan hanya ingin melupakan pahitnya malam ini. Aku tadi sudah menjelaskannya lewat sebuah pesan kan? Tunggu, di mana ponselku? Taeyong merapas aku celananya. Pasti tertinggal di mobil, kurutunya kemudian tak lagi mempedulikan hal tersebut. Mengapa minum banyak jika tubuh tidak toleran? Tanya Yan melihat wajah Taeyong telah memerah sempurna. Yan juga sudah mabuk di sana, tapi masih bisa minum satu botol lagi sebelum benar-benar kehilangan kesadaran. Dari cerita Taeyong, dia memiliki masalah dengan tunangannya. Taeyong sangat mencintai gadis itu, namun gadis itu jauh lebih mencintainya melebihi apapun, bahkan rela mati untuknya. Karena hal tersebut, Taeyong merasa sedikit terbebani. Dia menginginkan cinta yang sewajarnya, namun gadis itu bahkan mengatakan ingin mati jika terjadi salah paham di antara mereka. Apa yang harus aku lakukan? Komentar Taeyong dengan suara yang tak lagi terdengar jelas. Yang tersenyum tipis, terbesit di pikirannya untuk ujar lelaki yang sudah mabuk berat itu. Biarkan saja tunanganmu itu salah paham, kemudian mati karena bunuh diri. Taeyong menatap Yan dengan pandangan sayu setelah mendengar jawaban gadis itu. Bukankah itu kejam? Memang, tapi aku rasa mental tunanganmu itu sedang terganggu. Cari gadis yang normal-normal saja. Lagi pula kau ini tampan, pasti banyak gadis yang mau denganmu. Kau ini sama sekali tidak memuaskan. Taeyong sudah memperlihatkan hal sebal. Aku tidak akan memakai jasamu lagi lain kali. Yan tertawa geli mendengar ocehan lelaki itu. Ya terserah saja, lagi pula ini akan menjadi pertemuan pertama dan terakhir mereka. Tadinya Yan pikir lelaki ini lumayan juga untuk jadikan pengganti Jimin. Namun saat tahu dia sudah bertunangan, Yan langsung menghapus pikiran tersebut. Kedepannya Yan akan menjadi berondong saja, karena usia muda seperti mereka akan sangat gampang terus sesuai dengan keinginan Yan. Satu botol soju terakhir telah Yan habiskan. Kepala gadis itu sudah terasa sangat ringan dan langkahnya sepoyongan. Hei Jimin, ayo pindah ke kamar. Kau akan kedinginan jika tidur di sini. Ucapnya ngelantur sembari menarik lengan kaos Taeyong. Kepala Taeyong yang semula tergulat di atas meja mulai terangkat. Ayo tidur, besok kita masih harus pergi bekerja. Ajak Yan sekali lagi. Tangan Taeyong kemudian meraih pinggang Yan, membawa gadis itu menghapus jarak di antara mereka. Kenapa? Kau menginginkanku malam ini? Kau tidak lelah? Tanya Yan. Dengan tatapan mata sayu, Taeyong menggeleng pelan. Dia menjadi sedikit terkejut ketika tiba-tiba saja Yan naik ke atas pangkuannya. Tangan Yan bergerak di belakang kepala Taeyong, menarik rambut lelaki itu hingga membuatnya mendongak.